Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan, 19/10/30/473 akan menjelaskan mengenai hukum laut internasional. Pertama adalah pengertian. Hukum laut internasional adalah aturan-aturan atau kaidah yang mengatur tentang berbagai persoalan yang berhubungan dengan batas-batas wilayah negara yang berkaitan dengan laut. Baik laut ada dalam suatu wilayah negara atau laut yang berada di luar wilayah negara, laut lepas. Baik dari pemanfaatan sumber kekayaan lautnya maupun akibat negatif yang ditimbulkan dari pemanfaatan sumber daya kekayaan lautnya. Sejarah hukum, semenjak laut dimanfaatkan sebagai kepentingan jalur pelayaran, perdagangan, dan berbagai sumber kehidupan seperti penangkapan ikan, semenjak itulah para ahli hukum mulai mencurahkan perhatiannya pada hukum laut. Sebagai hukum laut yang paling dini pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kompilasi peraturan-peraturan hukum yang dikenal di benua Eropa yang mengatur kekuasaan bangsa-bangsa atas laut dan berbagai kegiatan yang berada di Eropa di Laut Eropa. Di Laut Tengah, Lex Rhodia atau hukum laut Rhodia sudah dikenal sejak abad ke-7. Sebelum Imperial Romawi kuno berada dalam masa puncak kejayaannya, Phoenicia dan Rhodes mengaitkan kekuasaan atas laut dengan kepemilikan atas laut. Pemikiran tersebut tidak terlalu besar pengaruhnya kecuali hukum laut Rhodes tentang perdagangan akibat berlakunya hukum Romawi pada abad pertengahan di mana pada abad itu tidak ada bangsa yang menantang kekuasaan mutlak Romawi pada Laut Tengah. Peraturan-peraturan hukum laut Rhodes yang berasal dari abad kedua atau ketiga sebelum Masehi sangat berpengaruh di daerah Laut Tengah dikarenakan prinsip-prinsip dari Rhodes sangat diterima dengan baik oleh orang-orang Yunani dan Romawi. Sejarah pertumbuhan hukum laut internasional ditandai dengan munculnya pertarungan antara dua konsepsi hukum laut. A. Res komunis yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun. Kedua, Rex Nullius yang menyatakan laut tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Pertumbuhan dan perkembangan kedua doktrin tersebut diawali dengan sejarah panjang mengenai penguasaan laut oleh Imperium Roma. Kenyataan bahwa Imperium Roma menguasai tepi Laut Tengah dan karenanya menguasai seluruh lautan telah secara mutlak. Dengan demikian menimbulkan suatu keadaan di mana Laut Tengah menjadi lautan yang bebas dari gangguan-gangguan bajak laut, sehingga semua orang dapat menggunakan Laut Tengah dengan aman dan sejahtera yang dijamin oleh pihak Imperium Roma. Pemikiran hukum bangsa Romawi didasarkan atas doktrin ras komunis omnium, hak bersama seluruh umat manusia, yang memandang penggunaan laut bebas atau terbuka bagi setiap orang. Asas ras komunis omnius di samping untuk kepentingan pelayaran menjadi dasar pula untuk kebebasan menangkap ikan. Bertitik tolak dari perkembangan doktrin ras komunis omnium tersebut di atas, tampak bahwa embrio kebebasan di laut lepas sebagai prinsip kebebasan di laut lepas telah diletakkan jauh sejak lahirnya masyarakat bangsa-bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa doktrin ini dalam sejarah hukum laut internasional merupakan tonggak bagi perkembangan hukum laut internasional pada masa-masa berikutnya. Di sisi lain, dalam melaksanakan kekuasaannya di laut, banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi, laut itu dapat dimiliki, di mana dalam zaman itu hak penduduk pantai untuk menangkap ikan di perairan dekat pantainya telah diakui. Pemilikan suatu kerajaan dan negara atas laut yang berdekatan dengan pantainya didasarkan atas konsepsi res nullius. Menurut konsepsi res nullius, laut bisa dimiliki apabila yang berhasil memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Pendudukan ini adalah hukum perdata Romawi dikenal sebagai konsepsi okupasi, occupation. Keadaan yang dilakukan di atas berakhir dengan runtuhnya Imperium Romawi dan munculnya berbagai kerajaan dan negara di sekitar Lautan Tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri yang satu lepas dari yang lain. Walaupun penguasaan mutlak Lautan Tengah oleh Imperium Romawi sendiri telah berakhir, akan tetapi pemilikan laut oleh negara-negara dan kerajaan tetap menggunakan asas-asas komunal. Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Diselenggarakannya Konvensi Jenewa 1958 dilatar belakangi oleh kegagalan Konvensi Den Haag 1930 yang dipaksarai oleh Liga Bangsa-Bangsa yang menyisakan ketidakseragaman lebar laut teritorial dan klaim sepihak lebar laut teritorial oleh beberapa negara. Selain itu, karena perkembangannya juga peranata hukum laut baru yaitu zona tambahan yang pertama kali dikenalkan oleh Auden de Boon. Menurut Auden de Boon, selain negara pantai memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya, juga berhak atas zona laut di laut teritorialnya atau di laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorialnya untuk tujuan menerapkan hukum nasional ya terhadap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayahnya atau mengadili dan menghukum si pelaku. Atas dasar permasalahan di atas, maka pada tanggal 21 November 1947, Majelis Umum PBB menerima suatu resolusi untuk membentuk International Law Commission atau ILC yang terdiri dari 15 orang ahli hukum. Salah satu tugas ILC adalah mengkodifikasikan hukum internasional termasuk kodifikasi hukum laut. Setelah beberapa kali mengadakan sidang tahun 1949,
Maka pada tahun 1995, ILC merumuskan berbagai aspek hukum laut berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB tanggal 21 Februari 1957. Disepakati untuk mengadakan konferensi hukum laut pada bulan Maret 1958. Konferensi PBB 1 yang diadakan pada tahun 1958 dilaksanakan di Jenewa dari tanggal 24 Februari sampai 27 April 1958. Konferensi Jenewa diketuai oleh Pangeran One Wetapon dari Thailand dan dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara termasuk Indonesia. Hasil Konvensi Jenewa 1958. 1. Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone. Konvensi tentang laut, teritorial, dan zona tambahan boleh berlaku pada tanggal 10 September 1964. Kedua, Convention on the High Seas. Konvensi tentang laut lepas mulai berlaku pada tanggal 30 September 1964. Tiga, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas. Konvensi tentang perikanan dan pelindungan sumber hukum daya hayati laut lepas mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966. Dan keempat, Convention of the Continental Shelf. Konvensi tentang landasan kontinen mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964. Pengaturan laut internasional menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS 3. Laut teritorial. Laut teritorial adalah laut yang terletak di sisi luar garis pangkal yang tidak melebihi lebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Negara pantai memiliki kedaulatan penuh di perairan kedalaman. Negara-negara pantai meskipun mempunyai kedaulatan di laut teritorial ini, namun dimungkinkan negara-negara lain menikmati hak lintas damai, yaitu setiap negara untuk melewati zona laut teritorial. Yang B, zona tambahan. Zona tambahan adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi 24 mil laut dari garis pangkal. Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam ketentuan pasal 33 UNCLOS 3 pada dalam suatu zona tambahan. Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlakukan untuk mencegah pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi, kesehatan, di dalam wilayah atau di laut teritorialnya dan menghukum pelanggaran atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah teritorial atau laut teritorial. Yang C, zona ekonomi eksekutif. Ketentuan mengenai zona ekonomi eksekutif atau ZEE dimuat dalam ketentuan pasal 55 UNCLOS 3, yaitu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan hak yurisdiksi negara pantai dan hak serta kebebasan-kebebasan negara lain diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini. Zona ekonomi eksklusif yang terletak di luar laut teritorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 57 UNCLOS 3 ditentukan berdasarkan dua jenis, yaitu garis pangkal biasa dan garis pangkal lurus. Yang D, landasan kontinen. Ketentuan pasal 76 ayat 1 UNCLOS 3 memuat batasan pengertian landasan kontinen bahwa laut landasan kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut. Teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur dari hal pinggiran luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Ketentuan pasal 76 ayat 4 sampai dengan ketentuan 76 ayat 7 menetapkan bahwa apabila landas kontinen melebihi batas jarak 200 mil laut, lebar maksimum landas kontinen adalah 350 mil dari garis pangkal, dari mana lebar laut teritorial diukur, dengan syarat bahwa batas perluar landas kontinen tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi. Yang E, laut lepas. Konvensi Jenewa 1998 yang menetapkan tentang laut lepas dimulai dari batas luar laut teritorial menurut UNCLOS 3 yang menetapkan bahwa laut lepas tidak mencakup zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, perairan kedalaman, dan perairan kepulauan, kecuali perbedaan-perbedaan tersebut pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang terlalu signifikan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang laut lepas dan UNCLOS 3 dalam kaitannya dengan hak-hak dan kebebasan-kebebasan di laut lepas. Yang F, perairan kepulauan. Masyarakat internasional telah mengakui bahwa ada bagian laut yang karena keadaannya yang khusus disebut sebagai perairan kepulauan. Perairan kepulauan ini adalah di bawah kedaulatan negara kepulauan yang bersangkutan. Kedaulatan tersebut meluas sampai di ruang udara di atas perairan kepulauan pada dasar laut, perairan kepulauan dan tanah di bawahnya. Pengaturan mengenai perairan kepulauan sesuai dengan yang terdapat di wilayah laut teritorial, yaitu kapal semua negara mempunyai hak lintas damai atau immersion passage. Hak menunda perlintasan. Dalam ketentuan pasal 18 UNCLOS 3 disebutkan pengertian lintas, berarti suatu navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan.
Melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman atau berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas tersebut. Pengertian lintas ini harus terus-menerus, langsung, serta secepat mungkin dan mencakup juga berhenti dan buang jangkar. Tetapi supaya hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena ada force majeure atau memberi pertolongan pada orang lain, kapal atau pesawat udara yang dalam keadaan bahaya. Negara pantai berhak untuk menahan dan memperlakukan hukumnya terhadap kendaraan asing yang melintas apabila perintah tersebut merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai sebagaimana diatur dalam pasal 19 Angkos 3. Ketentuan pasal 19 Angkos 3 menyatakan bahwa lintas adalah damai supaya tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Sedangkan lintas suatu kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan suatu negara pantai apabila kapal tersebut dalam melakukan navigasi di laut teritorial melakukan adalah salah satu sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri. Nah, itu sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.